Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club dan salam Entrepreneurs. Perkenalkan, saya Andrian, tim Akademi dari Ciputra Entrepreneurs Club. Selamat malam Bu, ya, yang tentunya ini akan membantu jalannya acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Di mana Entrepreneurs Academy adalah acara rutin yang diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan diri bagi anggota dan calon pengusaha. Dan khusus malam ini topik yang kami angkat sangat relevan dan penuh inspirasi, yaitu Great and Growth, ketangguhan mental dalam membangun bisnis berkelanjutan. Bapak Ibu, acara malam ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan latihan seri kewirausahaan sebagai bagian dari implementasi 10 modul entrepreneurship ala Ciputra yang ditujukan bagi Bapak Ibu yang ingin terus bertumbuh bersama komunitas kami. Dan pada malam hari ini kami dengan bangga menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman di bidangnya untuk berbagi wawasan dan keahlian yang akan memberikan nilai tambah luar biasa bagi para Cipreneurs. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya menyapa narasumber kami yang hebat malam ini, Ibu Johanna Halim, Manager Management, Certified Professional Sales Trainer, Certified Professional Trainer and Learning Facilitator, Professional Coach, dan Professional Mentor. Beliau adalah Certified Business Coach di TAF and TAFA Consulting, praktisi dan pelaku bisnis di bidang industrial distribution melalui sandai.co.id, serta pengelola Foundry Farm Partnership yang berfokus pada kemitraan peternakan hingga yang berkelanjutan. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Johanna Halim. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Apa kabar Bu? Baik. Selamat malam teman-teman komunitas CIC, Ciputra Entrepreneur Club ya. Baik. Salam kenal juga dari Bu Johanna Halim. Ya, baik. Ada dari beberapa negara ya, luar biasa ini. Oh iya, betul sekali Bu Johanna. Ini kita saling menyapa dulu ya sebelum kita akan mulai acara. Silakan Bu Johanna untuk menyapa siapa aja. Monggo. Ya, halo, saya di sini ada lihat Ibu Kasana ya yang aktif kameranya. Wow. Iya Bu, selamat malam Bu. Ya, malam. Selamat malam juga yang lain-lainnya. Dengan siapa nih? Yang menyapa online ya? Bu Joplo sudah hadir, Bu Aini, Upi, ini semuanya dari Hong Kong, kemudian Bu Dati, Partini, ya ini dari Hong Kong juga, kemudian juga mungkin ada yang dari Korea, silakan raise hand jika ada Bapak Ibu yang dari Korea. Boleh? Dari Salatiga yang ada Pak. Dari Salatiga, ya. Salatiga juga hadir. Kediri. Surabaya hadir, Kediri juga hadir, ya. Kemudian ini dari mana lagi ya? Surabaya Semarang juga, Semarang juga sudah hadir, ya. Kemudian siapa lagi? Sepertinya dari Korea juga sudah hadir ya Bu. Kenapa? Nah, ini juga sudah raise hand ini ya. Yang raise hand ini kita bisa lihat. Sepertinya dari Korea, ya Pak Ali, ya ini dari Jakarta ini sepertinya Pak Ali. Ya baiklah, sudah banyak yang sudah hadir kesempatan malam ini dan semakin banyak nanti semakin malam semakin hangat, ya Bu. Semakin seru ya Pak ya bisanya ya. Betul. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu Johanna dan bersemangat. Terima kasih banyak Ibu untuk hadir di berbagai acara di acara Entrepreneurs Academy malam ini. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk dapat bertemu meskipun secara virtual dengan sosok inspiratif seperti Ibu Johanna. Kami sangat menghargai waktu dan komitmen Ibu untuk membagikan ilmu dan pengalaman berharga pada seluruh peserta yang sudah hadir malam ini. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir di acara Entrepreneurs Academy yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat datang juga. Ya, silakan mengundang rekan-rekan lainnya untuk ikut bergabung dalam sesi ini karena topik malam ini akan sangat sayang untuk dilewatkan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menuliskan kota domisilinya di fitur chatbox yang tersedia agar kami bisa menyapa lebih personal sepanjang jalannya acara. Sebagai informasi, sertifikat juga akan diberikan langsung ya ke alamat email masing-masing peserta yang hadir. Jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media Ciputra Entrepreneurs Club agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru termasuk program-program inspiratif lainnya. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan juga silakan menuliskan di kolom chat yang tersedia. Selama sesi berlangsung, tim kami akan memilih beberapa pertanyaan terbaik untuk dijawab langsung oleh narasumber di akhir sesi nanti
Dan tentunya akan ada merchandise eksklusif yang akan dibagikan kepada penanya terbaik. Jadi nanti kita akan ada dapat penanya terbaik ya Bu Johanna, nanti kita akan kirimkan merchandise satu orang. Baik. Iya, baik. Mari kita akan simak bersama sesi pemaparan dari narasumber kita malam ini dengan tema Grit and Growth, ketangguhan mental dalam membangun bisnis berkelanjutan. Kepada Ibu Johanna dengan segala hormat, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bu Johanna. Monggo. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ciputra Entrepreneur Clubs kepada saya, khususnya Pak Andrian ya, yang di sini saya diminta untuk membahas Grit and Growth ya, ketangguhan mental dalam membangun bisnis berkelanjutan. Mungkin ini karena usaha yang saya jalankan bersama saudara dan juga bersama suami itu sudah sampai 18 tahun lamanya. Lama ya. Kemudian saya coba rangkum apa yang bisa menyebabkan kami bisa bertahan sampai 18 tahun. Tentunya selain dari kata kesabaran ya. Kesabaran. Oke, saya berharap ilmu ini bisa memberikan manfaat dan berkat yang banyak kepada teman-teman komunitas. Amin. Terima kasih Bu Johanna. Baik, saya izin untuk share screen ya Pak. Boleh Bu Johanna, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Bisa Pak ya, terlihat jelas ya? Sudah terlihat dengan jelas Bu Johanna. Oke, selamat datang teman-teman semuanya, komunitas. Saya kali ini akan membahas tema Grit and Growth, ketangguhan mental dalam membangun bisnis berkelanjutan. Oke, dalam membangun mental yang tangguh, keinginan untuk bertumbuh, saya ketemu satu kata yang paling awal-awal yang bisa membuat kita jadi lebih tangguh. Kata pertama ini mungkin kalian akan terkejut. Ya, kecewa. Wah, berawal dari kecewa. Iya, semuanya berawal dari kecewa. Kenapa kata kecewa? Kita pasti selalu pernah, nggak selalu ya, tapi pasti pernah mengalami namanya rasa kecewa. Baik kecewa di bidang apapun juga. Misalkan kita berharap penjualan kita 10, ternyata cuma 5. Kita berharap penjualannya 1, malah nggak dapat penjualan. Kita berharap ranking 1, tapi malah nggak dapat ranking. Apapun juga yang kita harapkan, kemungkinan untuk tercapainya itu pasti selalu ada. Nah, cuman bagaimana kita menyikapinya rasa kecewa tersebut. Nah, terkadang permasalahannya itu ada beberapa yang tidak bisa menghadapi rasa kecewa, yaitu pasti nangis, marah, emosi yang berkecambuk, dan lainnya. Sebel ya. Bahkan ada juga yang sedihnya sampai berlarut-larut dan melukai diri. Nah, itu yang kadang cukup sedih sih ya, kalau ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena kecewa ini. Jadi kecewa ini harus sangat hati-hati kita menyikapinya, gitu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi rasa kecewa itu? Tentunya reaksi kita. Tadi ya, reaksi kita kan tadi sedih, marah, apa itu juga bisa. Tapi kalau bisa jangan jadikan rasa kecewa itu sesuatu yang berlarut-larut. Kita harus menganggap bahwa rasa kecewa itu adalah sebuah pembelajaran. Karena dengan kita menganggap sebuah kekecewaan itu sebagai sebuah pembelajaran, kita dapat menumbuhkan rasa empati, rasa pembelajaran yang lebih dalam. Kenapa saya bisa menimbulkan rasa kecewa ini? Apakah saya telah melakukan kesalahan? Apakah saya kurang kerja lebih keras? Apakah saya kurang mempersiapkan lebih matang? Apapun juga segalanya. Jadi jangan jadikan kecewa itu hal yang berlarut-larut dalam hidup, tapi jadikanlah sebuah pembelajaran. Ditanya why-nya dicari, tapi jangan dicari-cari kesalahan bahwa ini salah saya. No. Tapi mencari kesalahan untuk kita pelajari untuk dapat diperbaiki. Intinya seperti itu. Jadi dengan kecewa kita bisa belajar 8 hal ini, 8 poin ini. Yang satu,
menerima ketidakpastian. Seperti kita berharap kita keluar besoknya hari cerah, ternyata malah hujan. Hujan itu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa marah, ya itu hujan. Gimana nih, saya nggak bisa nyampe tepat waktu. Nah itu sulit sekali. Kemudian selain itu, hal lain selain masalah cuaca, yaitu tanggapan dan komentar orang lain, termasuk netizen. Nah itu sulit sekali tuh. Kalau kita tuh nggak bisa mengendalikan pikiran-pikiran orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menanggapi tanggapan orang lain atau pemikiran kita sendiri. Kita batasi apa yang dia bicarakan. Oh ya sudah, kita ya kita. Itu intinya. Jadi kita belajar menerima ketidakpastian. Kadang kan rasa kecewa itu karena lu nilai lo jelek, lu gitu banget sih, lu kok baper banget sih. Nah, kadang-kadang kata-kata seperti itu jangan sampai menyentuh hati kita gitu. Jangan sampai mereka ibaratnya melempar kotoran. Jangan sampai kotoran mereka kita tangkap. Ketika kita tangkap, itu pasti akan kecewa dan sedih banget. Tapi kalau kita nggak tangkap, udah kan, beres kan? Sebenarnya itu bukan masalah besar. Kita bisa fokus kepada masalah yang lebih penting dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, mengelola ekspektasi. Kita tahu nih, kita mau setinggi-tinggi mungkin. Ternyata harapannya cuma sampai segini. Kadang-kadang kita harus realistis juga ketika kita mau mencapai goal. Misalkan penjualnya ternyata di rata-rata di pasaran teman-teman bisa nyampe 10. Oh, kita berharap 50. Itu nggak realistis. Minimal kita targetnya 11, 13, atau 15. Mendekati. Jadi kita bisa mengelola ekspektasi kita. Jadi kita belajar dari rasa kecewa itu. Yang ketiga, mengenali batasan diri dan orang lain. Jadi jangan sampai kita melekat sama orang lain. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita terlalu bergantung sama orang lain. Itu juga sangat berbahaya. Ketika orang tersebut tidak datang, kita bisa marah, sedih. Itu pun juga jangan. Jadi kita harus mempersiapkan diri juga. Kemudian yang keempat, resilient, yaitu beradaptasi dan bangkit. Ketika kita menghadapi masalah, kita langsung jangan feeling freeze, diem. Aduh ini gimana atau panic attack gitu. Yeah. Tapi kita harus cari cara solusinya. Jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke solusinya. Itu yang penting. Nah masalahnya kita terlalu terbiasa ke masalahnya. Komentar, lu sih datangnya telat, lu sih nggak bisa, lu sih ini, pokoknya lu semua. Tapi dia nggak pikir solusinya, kenapa dia bisa datang telat. Itu. Ternyata alarmnya dibunyikannya salah atau alarmnya mati. Nah itu kita harus mikirin solusinya. Misalkan kita bisa telepon ke orang tersebut untuk datang lebih pagi. Sepertinya alarmmu tidak bunyi, kamu udah datang hampir terlambat. Itu kan bisa jadi solusi. Ingat, kita harus memikirkan solusi. Kemudian yang kelima, memperjelas prioritas dan nilai. Ini udah cukup jelas ya, jadi kita tahu mana yang harus kita prioritaskan. Kemudian yang keenam, belajar dari kesalahan. Dari rasa kecewa, karena udah kita tahu why-nya kenapa. Nah di situ kita jabarkan, belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, menghargai keberhasilan kecil. Dengan rasa kecewa yang sudah dialami, kita jadi akhirnya bisa bersyukur. Ternyata pencapaian kita itu sebenarnya berarti loh, bukan berarti nggak ada artinya, tapi ada artinya karena kita udah berusaha, setidaknya udah berusaha. Itu yang penting. Kemudian yang ke-8 yaitu empati. Dengan kita pernah mengalami rasa kecewa, kita bisa menumbuhkan rasa empati kita bahwa teman-teman kita juga sebenarnya mengalami hal yang sama juga. Seperti itu. Baik, Bu Johana, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita mau tanya dulu, apakah dari para Cipreneur sudah hadir di malam ini pernah mengalami hal ini? Boleh dong? Pernah, Pak. Sering. Selamat malam. Sering ternyata Bu Johana. Masih Kemudian juga ini siapa lagi nih? Pak Edwin juga pernah ya, mengalami kekecewaan. Oke, jadi semakin dalam ya kita nanti akan mempelajari dengan apa yang disampaikan oleh Bu Johana Halim ini ya. Oke, masih semangat semuanya? Masih semangat ya?
kita cek kompak dulu ya Bu Johana ya, dengan sampai nanti ternyata bobo malam. Oke, Ya, Pak. baiklah. Berlanjut ya Bu Johana, lanjut. Baik, Silakan. saya harap bisa mudah dipahami ya. Oke. Sangat, Bu. Mm-mm. Oke, ketika kita mau mulai bisnis, sebenarnya bisnis itu menyelesaikan masalah. Nah, dalam bisnis itu akan selalu ada yang namanya masalah. Nah, di sini karena kita tadi udah belajar dari rasa kecewa, nah kita cari cara bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kehidupan entrepreneur itu nggak ada yang stabil. Kalau misalkan dia naik terus itu nggak mungkin. Mungkin dia naik, tapi sebenarnya dia ajolkan dulu, nah baru naik. Begitupun dengan konglomerat, pasti dia mengalami namanya pasang surut. Contohnya aja, kayak krisis moneter tahun 98, krisis mortgage tahun 2008, terus gonjang-ganjing politik, itu kan sangat mempengaruhi ekonomi. Ada yang buka, ada yang tutup. Jadi bahwa kehidupan entrepreneur itu sebenarnya nggak ada yang stabil. Cuman kita maintain sebagaimana supaya naik turunnya itu nggak parah-parah banget gitu loh. Iya. Oke. Pasti ada namanya jatuh bangun. Termasuk juga yang dialami Pak Ci ya Bu. Iya betul. Kalau kita nggak mau mengalami rasanya jatuh bangun, nggak mau menerima rasanya unstabil itu, tidak stabil itu, ya itu kecuali kita memutuskan untuk frugal living, slow living, atau mendalami spiritual. Jadi kita udah cukup nih dengan segini doang, udahlah saya nggak mau grow lagi lah, saya sampai di sini. Nah itu juga boleh juga, nggak ada yang melarang sih kalau orangnya mau hidupnya tenang aja. Cuman kalau di sini tujuannya untuk growth, saya mau makin besar lagi, yaitu harus menerima dulu bahwa kehidupan sebagai entrepreneur itu pasti nggak stabil, ada jatuh bangun. Cuman bagaimana kita mencari solusinya gitu. Nah, ini sebenarnya gambaran ringkas keluarga saya ya. Jadi ini mungkin saya 3 bersaudara, ada ayah ibu. Sebenarnya saya terlahir di keluarga yang berkecukupan lah, ada privilege ya. Cuman karena masalah ekonomi, gonjang-ganjing, krisis moneter, jadi sempat papa saya mengalami ekonomi sulit lah ibaratnya. Sampai saya ingat dari halnya kayaknya enak, semuanya serba wow, punya rumah wow, tiba-tiba harus pindah ke kontrakan, terus kemudian pindah ke ruko atau toko gitu. Saya masih ingat banget di mana papa saya harus beli 2 bungkus nasi, tapi kita mesti bagi berlima. Itu pun isinya cuma nasi sama tempe. Nah itu saya pernah ngalamin. Jadi itu termasuk bagian dari kecewa ya. Ya kok kayaknya kemarin makannya enak, tuh cuman makannya ini. Tapi ini ada bagusnya juga. Jadi melatih diri, disiplin diri bahwa kalau suatu saat nanti ada sesuatu yang di luar dugaan, saya masih bisa bertahan gitu. Iya, karena bahkan kami yang di sini belum pernah ada yang mengalami seperti itu ya. Luar biasa sekali ini pengalaman Johana. Oke, baik Johana, silakan. Ya, waktu kecil ayah saya suka storytelling. Ayah saya pandai sekali bercerita. Nah, ketika kita mengalami masa surut waktu itu ya, ayah saya suka menceritakan kisah ini. Kisah tentang 10 anak dan udang. Waktu saya kecil loh, ini masih SD diceritakan seperti ini. Kisahnya ini kan kita kan makan nasi satu nasi, tapi ini masih mending sih ada udangnya, ini cuma tempe ya saya gitu ya. Cuma dikisahkannya udang. Nah, diceritakan ada 3 keluarga. Yang keluarga pertama dia cerita, wah saya susah sekali, saya anak 10. Dan ke 10 anak saya cuma bisa kasih sehari makan sekali, makan 10 piring nasi, 10 mangkok nasi dengan 1 udang doang, masing-masing udang pun juga kecil. Itu juga udang asin. Gimana ya, udahlah demi bertahan kan. Terus yang keluarga yang kedua bilang, lu gitu doang lu, gue lebih parah nih. Gue nih, lu masih mending ada udangnya. Gue udangnya cuma 1. Maaf 2 keluarga, gue udangnya cuma 1. Dan itu pun kita masih, bener 3 keluarga, yang keluarga kedua udangnya 1 tapi dibagi 10, masih bisa makan. Terus bilang, ya yang keluarga ketiga dipukul lagi ke yang teman yang kedua,
lu masih mending bisa makan. Kalau yang keluarga saya anak 10, udangnya saya gantung. Jadi setiap anak-anak hanya boleh ngelihat doang terus makan nasi, ngelihat doang makan nasi. Merasakan mencicipi aja, tapi dia tidak boleh dimakan. Jadi cuma gantungan aja. Itu jadi cerita humor yang suka diceritakan papa saya ketika saya waktu kecil. Jadi untuk menghibur ya. Dan ini sebenarnya cukup lucu dan inspiratif buat kita. Nah, ini pertama kali saya jualan waktu SD. Itu pun kebetulan dibantu sama tante saya. Dia punya stok kertas Buffalo. Dia minta saya jual di sekolahan. Waktu itu masih kelas 4 SD. Dan kebetulan di sekolah ada satu guru yang sangat baik. Dia butuh prakarya yang menggunakan karton Buffalo tersebut. Dan kebetulan juga saya membawa satu pack karton Buffalo. Dia membantu saya, kita hari ini prakarya menggunakan karton Buffalo. Jadi yang nggak bawa hari ini bisa beli tuh sama Johanna. Jadi itu pertama kali feeling saya jualan barang, yaitu kertas Buffalo. Ya itu pertama kali saya mengenal uang dan jualan. Selain itu saya juga sempat jualan kartu juga, dan kartu artis itu juga kebetulan juga jualan di waktu kelas 6. Ada koleksi dan teman saya sangat tertarik dengan kartu tersebut. Saya mau dong dengan kartumu, boleh? Saya bilang nggak bisa, ini kartu saya gitu. Ya udah, saya ambil tapi saya bayar kamu. Terjadilah pertukaran dan itu saya juga ngerasain, ini tuh namanya jualan ya, ternyata asik juga gitu. Nah ini ketika saya SMP, ini saya dibantu tante saya lagi nih. Tante saya selalu gerocokin saya untuk jualan. Tante saya memberikan saya sebuah tisu, dia minta saya jual di sekolahan. Nah itu saya juga coba nawar-nawarin di sekolahan. Sebenarnya nggak mudah, karena waktu itu harga tisu, saya agak lupa ya berapa ya, kurang lebih 5.000 ya, harganya 5.000. Dan sepertinya modalnya 4.000, dan saya harus jual 5.000. Dan saya ingat waktu itu, lumayan nih, untung 1.000 nih. Saya jual ke teman-teman. Nah kemudian gak lama di dekat rumah itu ada, saya sebutnya merek ya, Carrefour mulai bangun, mulai masuk. Dan kita lihat di sana market besar itu dia jual dengan harga 4.500. Saya jual 5.000 tapi dia jual 4.500. Nah di situ pertama kali saya merasakan kecewa yang dalam. Ya gimana? Waduh, ini jualan tapi kok harga yang di market besar malah lebih murah. Harusnya kan di supermarket lebih mahal lagi atau setidaknya sama harganya. Jadi kan orang kan tidak mau membeli sama saya karena jualnya harga 5.000. Seperti itu. Jadi itulah rasa pertama kali kecewa. Jadi agak sempat malas jualan gitu loh ibaratnya. Terus ada lagi saya jual jepit rambut. Nah itu pun juga nggak mudah. Nggak semua orang butuh jepit rambut. Itu kekecewaan berikutnya. Kemudian saya sempat buka koperasi di sekolah. Buka koperasi itu pun awal-awalnya rame. Kemudian makin lama makin ke belakang makin sepi. Dan yang jaga pun tinggal seorang diri. Jadi setiap istirahat saya mesti ke koperasi. Itu koperasinya belum ada sama sekali sebenarnya. Itu sebenarnya ruang UKS yang kita fungsikan sebagai koperasi. Jadi kita teman-teman inisiatif ubah UKS ini jadi ruang koperasi. Jadi kita teman-teman kumpulin barang apa aja yang mau dijual, kita taruh di situ, kita jual. Nah itu cukup lama, setahun. Cuman di situ saya juga ngalamin kekecewaan. Jadi pertamanya ada penjual, lama-lama nggak ada penjual, sepi sekali. Saya pikir saya duduk di sini ngapain ya? Cuman bengong doang, istirahat, nggak makan, nggak main, cuma duduk doang. Nah itu juga ngalamin, kok kayaknya menderita banget ya kalau jualan ya. Gitu. Itu rasanya. Kemudian juga pernah ikut pertandingan, terus sempat menang, tapi diprotes, harus tanding ulang. Diprotesnya karena yang kalah ini dia ada hubungan dengan OSIS yang waktu itu ya, dia dekat. Dan dia anggap permainan ini harus diulang karena pemain dari dia itu kekurangan satu pemain, nggak datang pemainnya. Jadi mereka kan pemain voli itu berlima apa berenam ya, ya. Jadi kita timnya full, tim dia nggak full. Jadi ada satu tim cadangan. Nah kita main, kita menang. Nah pada saat menang,
disuruh ulang tandingnya dengan alasan pemainnya nggak full, pemain lawan saya nggak full, yang pemain unggulannya nggak hadir waktu itu, jadi disuruh ulang besokannya. Cuman kan kita sebagai adik kelas kan nggak bisa melawan, ya udah ulang. Tapi pas ulang saya udah berdoa tuh, saya menang, nggak taunya kalah. Itu rasa kecewa juga gitu ya. Tapi ya di situ karena rasa kecewa jadi udah nggak mau main lagi, udah nggak mau ikut tanding lagi gitu. Nah ini waktu saya SMA ini pertama kali punya tabungan. Nah ini juga awal mula saya mendapatkan profit. Nah ini sempat ada semangatnya nih, pertama kali mendapatkan profit, dimana waktu itu lagi zamannya FC. Jadi zamannya FC dan ada bazar di sekolah. Kita coba untuk buka, saya sama adik saya coba buka meja, yuk kita jualan kartu FC yuk, sepertinya ini bisa untung nih. Ya udah kita stok sampai 1000 kartu, habis dalam waktu singkat, 2 hari langsung habis. Dan itu pertama kalinya ngerasain namanya untung. Nah itu pengalaman pertama. Nah ini berikutnya, ini kisah-kisah unik waktu di kuliah. Ini kegagalan yang jumlahnya nggak terhitung lah. Itu makanya muka saya di ujung sedih banget. Pertama kali nyobain MLM, nggak berhasil karena ternyata susah sekali untuk meyakinkan orang untuk join. Ya, karena maksudnya kita sendiri nggak menggunakan produk tersebut. Waktu itu produknya vitamin. Kemudian buka stand, jual makanan. Itu pun juga nggak BEP. Udah capek bawa kompor, bawa makanan, bahan makanan, minuman, dibikin dimasak sana, diracik sana. Itu capeknya luar biasa. Udah gitu panas sekali lagi di tengah lapangan. Kemudian pernah ikut teater, jadi sebutnya apa itu ya, peraga di panggung. Nah itu juga pernah, dan itu capeknya minta ampun itu, tapi bayarannya kecil sekali. Itu rasa sedih banget, kok kayaknya effortnya banyak, udah tangan biru-biru, kaki biru-biru, tapi bayarannya segini doang. Nah itu juga ngerasain. Kemudian juga pernah waktu itu diminta jadi model untuk minuman kaleng. Pernah jadi model untuk minuman kaleng. Tetapi karakter yang dia harapkan itu harus seperti komik, dan kita kan bentuknya kan ini teman-teman kan bentukannya fisik asli. Jadinya akhirnya disuruh pakai kostum yang tebal banget, disuruh memperagakan dengan kostum yang tebal. Itu rasanya capeknya dan menderita banget, itu nggak terduga. Pernah juga jadi menawarkan ikan-ikan, kita nawarin ikan-ikan ke perusahaan-perusahaan. Nah itu pun juga nggak susah goalnya. Mungkin dia pikir ini apaan sih, anak kecil gitu kan ya. Kemudian juga sempat mau jual kapal ke teman-teman, tapi ya itu nggak berhasil juga. Salah satu yang cukup membanggakan yang berhasil itu yaitu saya sempat mendatangkan teman-teman dari mitra-mitra yang punya gerobak untuk masuk ke kampus. Itu pertama kalinya tuh saya bawa teman-teman yang punya gerobak di jalanan untuk jualan di kampus. Kita bikinnya sistemnya kupon. Nah itu pertama kali saya ngerasakan, wah ini ya rasanya happy banget ya, bisa berharga, bermanfaat, jadi berkat buat orang gitu. Walaupun saya sendiri nggak mengambil keuntungan, tapi ada keuntungan buat orang tersebut. Nah itu ada suatu hikmah. Rasanya ternyata kalau mau usaha itu juga ada harus bantu orangnya juga gitu. Nah ini pertama kali saya mengadakan event di kampus juga. Waktu itu saya sempat mengundang Bu Muriati Sudibyo sama Pak Bob Sadino. Nah ini seru banget nih. Kenapa? Karena Bu Muriati Sudibyo itu memiliki pendidikan yang tinggi, sedangkan Pak Bob Sadino itu nggak memiliki pendidikan yang tinggi. Nah di sini ada dua kontroversi. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau kamu mau pendidikan setinggi apapun juga, dan nggak salah kalau nggak berpendidikan juga. Yang penting masing-masing ini punya grow and grit itu tersebut yang harus selalu ada. Ketika kita mau naik, kita mau bertumbuh, salah satu halangan yang dihadapi oleh banyak orang itu self-limiting belief. Apa sih self-limiting belief itu?
itu batasan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Gue nggak bisa nih, kayaknya gue nggak mampu nih, gue nggak mungkin deh. Dan itu juga pernah terjadi oleh teman saya sendiri yang saya lihat sebenarnya nih orang tuh pinter banget, tapi kenapa gitu loh. Jadi ceritanya nih, dia nilai-nilainya itu semuanya A. Dia selalu kumulot, IPK-nya 4. Namun di semester tertentu, di semester ketiga, dia mengalami 1 nilai B. Hanya karena 1 nilai B, dia ngerasa dirinya udah nggak mampu untuk lanjut ke semester berikutnya. Hanya karena 1 nilai B, semuanya udah A. Padahal anaknya pintar. Karena dia punya self-limiting belief yang salah, dia batasin, dia berhenti saat itu juga nggak melanjutkan kuliah dan nggak menjadi apa-apa. Padahal kalau saya lihat kalau dia melanjutkan, sebenarnya itu dia bisa saja menjadi dosen, bisa jadi menjadi pengajar atau lainnya. Nah itu. Untuk dapat bisa maju, berkembang, kita mesti punya namanya sifat yang disebut resilience. Resilience itu apa sih? Itu ibaratnya seperti sebuah pohon. Pohon bambu, ketika kita diterpa oleh angin, kita pasti akan jatuh kan. Tapi pohon bambunya itu jatuh, tapi bangkit lagi. Jatuh, tapi bangkit lagi. Kita itu harus punya sifat yang namanya resilience. Dan nggak semua orang punya sifat resilience ini. Ketika terjatuh, ya udahlah saya jarang, udah gitu aja deh. Kita harus menemukan namanya resilience. Resilience itu rasa untuk gue masih bangkit nih, gue masih lanjut lagi nih, hidup lagi nih. Seharusnya gue bisa, walaupun mau jangkanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, pokoknya gue mesti bisa bangkit lagi, dan seterusnya. Kemudian sifat yang harus kita miliki untuk dapat growth berikutnya yaitu grit. Grit itu sebenarnya rasa untuk bertahan. Bedanya apa ya sama resilience ya? Kalau resilience itu kan untuk selalu ketika jatuh bangkit lagi kan. Kalau grit beda. Kalau grit itu walaupun dia jatuh bangkit lagi, tapi dia bisa bertahan diulang-ulang sampai jangka panjang, punya misi visi untuk jangka panjang, tahu apa yang mau dicapai. Itu pentingnya. Memiliki resilience belum tentu bisa grit, tapi ketika memiliki grit udah pasti resilience. Betul. Nah, ini yang selalu diberikan oleh para motivator, oleh para senior, oleh orang yang sudah sukses bahwa hidup itu kita sendiri tuh harus tahu value kita di mana. Harus tahu. Kalau kita nggak tahu, coba deh dicari tahu dulu kita value-nya ada di mana. Ketika kita udah tahu value kita di mana, itu kita mau apapun juga bisa tahu arahnya kemana. Misalkan kita tahu value-nya, oh saya jago ngomong nih, ya udah. Berarti apa yang mesti saya latih? Oh, public speaking. Selain public speaking, apalagi? Oh, teknik menjual yang baik dan benar. Oh, selain itu apalagi? Gua kan jago ngomong nih. Oh, teknik bicara yang lancar di depan umum. Nah, itu nggak semua orang bisa ya, kecuali dia memang bakatnya untuk berbicara banyak gitu ya. Yeah. Kemudian apalagi? Pokoknya dicari-cari terus sampai ketika kita sudah tahu value itu, kita bisa menjualnya kepada orang, menjadi nilai yang bisa ada harganya untuk kita. Itu dari segi material, tapi kalau dari segi spiritual itu bisa memberikan rasa kedamaian. Nah, ini partnership nih. dalam menjalankan sebuah bisnis, kita tahu nih, kita pasti ada kelemahannya, tapi kita tahu juga kita ada kelebihannya. Nah, dalam menjalankan suatu usaha apapun juga, cara terbaik untuk bisa grow lebih cepat atau bisa grow setidaknya nggak stagnan di tempat, yaitu dengan partnership. Kita harus cari partner yang bisa menutupi kelemahan kita dan kita bisa menutupi kelemahan partner kita. Jadi saling melengkapi. Itulah pentingnya. Makanya kita bisa ngelihat kan
bahwa pengusaha-pengusaha sukses itu ternyata dia sekarang sudah ada timnya, atau bisa 2 orang, bisa 3 orang, mereka saling melengkapinya. Seperti itu. Nah, ini agak unik nih. Ini yang biasa suka kita abaikan nih, kisah tikus dan gula. Ada suatu penelitian dari, saya lupa dari negara apa ya. Jadi tikusnya ini diuji coba. Yang satu dikasih makan gula yang berlebih, yang satu tidak. Nah, ketika yang satu diberi makan gula yang berlebih, tahu apa yang terjadi? Jadi 2 tikus ini ditaruh di dalam baskom, di mana baskomnya itu berisi air penuh dan mereka berdiri di tengah-tengah seperti pulau. Jadi baskomnya itu ada pulau di tengah, mereka berdiri di sana dan sekelilingnya adalah air. Ketika tikus itu diberikan gula dan kita paksa dia jatuh ke air, apa yang terjadi? Iya, dia hanya berenang. Ada yang mau jawab? Ada, Kira-kira silakan apa yang nih? bisa menjawab kira-kira apa yang dilakukan tikus? Yang Berenang. diberikan gula dan tidak. Iya, Siapa berenang. tadi? Berenang. Ada Berenang, lagi? Pak. Berarti menjawabnya Ya. berenang. Bu Trisna, mungkin jawabannya berbeda, Bu. Melompat contohnya. Atau justru Ya. menenggelamkan dirinya. Nah, oke. Banyak pilihan ternyata si tikus ini ya. Iya, banyak Oke, pilihannya baik, sih, bisa random juga. Tapi ternyata tikus yang diberikan gula secara berlebih, dia berenangnya ngasal, nggak tahu arah, asal, acak ke sana sini, panik, merasakan panik attack. Jadi ngasal, ngalur ngidur. Sedangkan tikus yang nggak diberikan gula, jadi makan makanan khusus tikus, jadi dia nggak ada gulanya. Dia berenangnya terarah, dia mencari jalan keluar, malah dia mengais-ngais baskom di pinggir. Itu bedanya. Jadi ternyata kita itu untuk dapat bisa berpikir jernih itu harus punya konsumsi makanan yang benar juga, yang baik. Jadi jadi makanan itu sebenarnya bisa mempengaruhi perilaku kita. Makanan itu bisa mempengaruhi seperti hormon. Kita tahu kita punya hormon tubuh kan, kayak dopamin segala macam. Terus misalkan kayak ngerokok juga ada zat-zat tertentu. Sebenarnya rokok itu ada zat-zat tertentu yang bisa menenangkan. Nah itu tapi ada juga mematikannya. Menenangkan dan mematikan. Jadi usahakan pilihlah makanan yang bisa mendukung tubuh kita untuk dapat sehat dan berpikir jernih. Jadi jangan salahkan sekitar. Oh, kamu kok tiba-tiba jadi gampang marah? Oh, ternyata makanannya ada yang kurang. Kita kekurangan seperti seperti vitamin B, vitamin E, terus kemudian omega 3, omega 6 yang itu penting untuk otak kita. Karena kita kok gampang lupa sih ya. Oh, ternyata kekurangan vitamin dari omega gitu. Seperti itu. Ini untuk penelitian makanan bisa panjang sih. Jadi intinya kita harus jaga makanan. Nah ini, ketika kita ingin bertumbuh dan bertumbuh lebih cepat, tentunya kita harus masuk di dalam komunitas. Dan komunitas itu tentunya komunitas yang tepat. Dan ini pasti sudah berada di komunitas yang tepat nih. Iya dong. Ciputra Entrepreneur Club. Betul sekali. Iya, jadi Pak Hendren selalu cari narasumber yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan pengetahuan supaya bisa berkesadaran, bisa menambah ilmunya sehingga bisa tercapai target yang dituju ya. Yes. Ya. Nah, itu penting. Kalau dalam satu komunitas itu kita bisa belajar lebih cepat. Kenapa bisa belajar lebih cepat? Karena ada orang-orang yang berbeda di sekeliling kita. Oh, kok dia bisa? Oh, berarti saya mesti belajar. Oh, ini diberitahu nih, ada informasi ini. Oh, ini ada ilmu ini nih. Wah, saya perlu tahu nih. Kalau nggak dalam komunitas, kan nggak tahu apa-apa. Isinya drakor.
sinetron. Betul, Bu. Itu seperti Bu Trisna dulu ya. Betul nggak Bu Trisna? Ayo. Benar. Enggak Luar biasa, betul. Dulu sukanya cuma arisan aja. Nah, Ya, sekarang udah mulai arisan. berpikir kalau lebih dari itu ya. Gibah, gosip gitu kan. Aduh. Betul ya. Ketika tahu komunitas yang baik, apalagi nih komunitas entrepreneurs, kita jadi dapat ilmu mengenai entrepreneurs. Oh, nih saya berarti mesti upgrade diri nih. Oh, saya mesti belajar apa nih? Self development nih. Cara jualan yang baik nih. Oh, gimana ngembangin kepribadian supaya bisa lebih baik lagi, supaya saya bisa hidup lebih bahagia lagi, dan banyak hal lainnya ya. Melalui komunitas kita bisa belajar banyak hal. Betul ya Pak Andrian ya? Betul sekali. Betul, Bu. Seperti yang disampaikan Bu Bu Trisna Yuli, tadi. Kasana, Bu Trisna tadi ini kan sebenarnya dari Medan. Ya, Iya, iya. hari ini karena gara-gara komunitas dia ada di Salatiga. Salah Besok tiga. di Wonosobo. Besok Solo lagi. Besok di Jakarta. Iya, muter-muter terus ya. Ini hebatnya ketika beliau berkomunitas saat ini ya, ketangguhan beliau. Betul. Yes, betul ya Bu? Betul, Pak. Nah, berarti Bu Trisna ini orang yang luar biasa. Berarti harus patut dicontoh nih. Betul ya. Ada tanggapan lain mungkin Bu Yuli ada tanggapan? Gimana rasanya bergabung dengan komunitas Ciputra Entrepreneur Club? Boleh Teman-teman ceritakan Sangat ada yang sharing? menyenangkan. Sangat menyenangkan, Bu. Sangat Tambah banyak menyenangkan. teman ya. Betul Tambah sekali. banyak teman, tambah banyak sukacita, tambah banyak kebahagiaan, Tambah saudara. tambah banyak income. Income. Ini dia ya, yang menarik ya, yang Bu Trisna kejar itulah bisa mendapatkan tambahan income. Mungkin Bu Betul. Yuliwati mungkin bisa menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Trisna. Ini Bu Yuliwati dari Jakarta dan beliau ini berteman dengan Pak Yosastiadi loh. Iya, sering ketemu ya. Oh sudah ketemu. Iya, Oke, di acara baik, silakan Bu komunitas. Yulia. Oh siap. Silakan Bu Yuli. Ya, jadi kalau untuk berkomunitas itu memang kita harus cari komunitas yang positif, seperti Ciputra Entrepreneur Club. Di sini kita sangat komunitas ibaratnya seperti itu ya, di mana kita dapat keluarga baru, dapat teman baru ya, dapat support baru. Yang penting income-nya. Tetap aja ujung-ujungnya yang didapatkan Bu Yuliati sama Bu Trisna. Kirain Dapat beda. energi baru ya. Dapat energi baru, sebelumnya energi negatif, sekarang jadi Iya. energi positif yang masuk. Iya, seperti Betul, juga Bu. ada komentar ini juga yang melalui fitur chat yang tersedia nih ya. Ini ya Bu Surami menambahkan tambah pengetahuan, pokoknya tambah ilmu. Pakai pokoknya ya. Tambah ilmu kehidupan ya. Oke, baiklah Benar, termasuk benar. dalam sesi malam ini. Oke, hebat. Bu Johanna silakan ditambahkan lagi, Bu. Iya. Nah, ini ya, kata-kata berikut ini cukup powerful nih. Arya. Tidak ada yang perlu disesali, yang ada pembelajaran. Nah, ini juga kata-kata yang bagus. Terkadang nih, Setuju, terutama Bu. kalau misalkan ini mayoritas wanita ya. Nah, wanita itu entah kenapa tercipta pemikirannya itu mikirin mulu yang kemarin-kemarin. Padahal nggak perlu dipikirin, udah lewat ya udah gitu loh. Nah diulang lagi, nanti ketemu si Ibe, lu tahu nggak itu orang kok kenapa begitu-begitu ya? Nanti abis itu 1 jam kemudian dia ngomong lagi, itu kenapa ya begitu itu? Nggak apa-apa sih, itu emang kita diciptakan seperti itu untuk tujuannya supaya lebih waspada menjaga anak-anak. Tapi sebenarnya jangan disesali gitu loh. Kadang-kadang suka disesali. Aduh, kok kenapa begitu tadi ya? Aduh, kenapa ya? Padahal udah lewat. Ya udah gitu loh. Kalau udah lewat, ya udah. Kita jalanin lagi hari ini. Tapi kadang ketemu lagi, tadi kok begitu ya? Aduh, mati deh. Kok kenapa begitu ya? Malu banget. Itu mungkin sering terjadi lah ya. Ya tapi Maklum, ya udah. pemikir. Iya, pemikir. Jadi padahal kalau udah lewat, ya udah. Ya nggak perlu disesali gitu loh. Untuk mayoritas wanita ya, kadang mungkin bapak-bapak juga kadang begitu juga ya. Tapi walaupun nggak banyak. Karena dia udah pusing ngumpulin uangnya. Seperti itu. Nah, ini ada poin-poin penting. Terkadang kita selalu, kalau kita baik,
kita pasti akan selalu ketemu orang-orang baik juga ya, tentunya ya. Iya, Bu. Betul. Nah, kelemahan kita sebagai orang baik ini nih, Apa itu? people pressure. Kan ngomong enggak tuh susah banget. Nanti besok ketemu ya jam 5 ya. Aduh, manteng deh gue jam 5, tapi besok gue udah ketemu ini. Tapi mau ngomong enggak gimana? Nanti saya pikir-pikir dulu ya. Sebenarnya kan tinggal ngomong nggak bisa, gue ada meeting gitu loh. Tapi mau bilang nggak bisa ya agak susah gitu. Tunggu ya, saya pikir-pikir dulu ya. Mau cari alternatif gimana supaya memaksakan diri untuk hadir. Kadang seperti itu. Ngerasa nggak? Ini ada yang merasa ini nggak seperti tipe-tipe people pressure seperti ini? Ya. Ya, Bu. Ada Ya. pastinya. Ya. Nah, itu mesti dilatih supaya untuk berani ngomong enggak ya, karena memang nggak bisa. Karena kalau kita terlalu people pressure ya, kita jadi menyiksa diri. Merasa Iya. nggak menyiksa diri? Betul, Seharusnya Bu. saya untuk ini, tapi karena saya nggak enak kan, saya harus melakukan dalam satu waktu tuh 2 hal, atau dalam satu waktu tuh 3 hal, atau dalam satu hari seharusnya saya mengerjakan 1-2 hal, terpaksa mengerjakan 4-5 hal sekaligus. Nah, kalau itu Iya. continue terus, bisa hati-hati bisa ini burnout. Jadi emosi sendiri, marah sendiri. Sebenarnya itu bisa dicegah. Jadi yaitu kita sebagai people pressure harus belajar untuk bilang enggak dan mengatur. Cukup ngomong aja, saya nggak bisa karena saya ada kejadian ini, ada meeting ini, ada pertemuan ini. Jadi kita terbuka aja. Jadi jangan bilang nggak enakan. Kecuali lawan Jujur. kita itu jahat. Udah tuh nggak usah ini. Nah, itu agak susah tuh. Nah, itu. Baik. Iya. Berikutnya, nah ini saya suka nih dengan buku ini nih, The Philosophy of Money. Jadi intinya aja ya, ada satu poin yang cukup dalam ya dari buku ini ya. Sebenarnya mengenai uang, itu bukan seberapa banyak uang yang bisa kamu dapat. Jadi mau dapat berapa banyak uang pun, bahkan mau dapat lotre pun, ya itu nggak masalah kan, kita dapat uang banyak ya. Sebenarnya bukan banyaknya uang yang menjadi problem tentang uang tersebut, tapi bagaimana kelakuan kita terhadap uang tersebut setelah kita dapatkan. Jadi kelakuan kita setelah mendapatkan uang itu, apakah kita langsung spend out, pola pikirnya langsung, oh saya mau beli ini, beli itu, atau kita investasikan. Jadi intinya itu bukan tentang seberapa uang yang banyak yang bisa kita hasilkan, tapi bagaimana kita berperilaku terhadap uang itu ketika berada di tangan kita. Ini Lebih bijak ya. lebih bijak, betul. Dari misalkan kita mesti investasikan, kita tabung, terus kita juga boleh spend, tapi jangan dihabiskan. Nah itu balik lagi tentang mindset atau pola pikir. Siapa Nah, yang ini bagus setuju? sekali. Saya setuju semua, Pak. Setuju semua. Benar, ketika dapat 10 juta langsung habis 10 juta, ketika dapat 100 juta jangan. langsung habis 100 juta. Seperti kejadian yang di orang yang jual sawah ya untuk pembangunan SPBU beberapa waktu lalu ya. Dia dapat 1 miliar, 2 miliar, 8 miliar. Nggak tahu dalam 1-2 tahun tinggal berapa puluh juta doang, karena setelah dapat uangnya dia malah beli mobil, beli barang-barangnya, beli barang-barang yang sifatnya penyusutan tinggi, padahal orangnya nggak bisa nyetir. Nah itu Betul, Bu. Kan itu, Bu. iya. Siapa berarti? Iya. Benar ya Bu ya. Jadi bukan seberapa banyak uang kita dapatkan, tapi bagaimana kita memperlakukan uang tersebut. Disiplin Iya, lah. Karena berarti ini sawahnya yang di desa itu berapa ribu hektar ya, Bu? Wah luar biasa. Ingat ya. Amin, amin, Pak. Amin, berarti. Ya, amin. Benar, difungsikan Bu. Jadi jangan dijual dan dihabiskan. Harus nyimpan, Bu. Nah benar. Nah ini financial, kalau financial mungkin agak panjang ya. Intinya pengeluaran kita jangan sampai lebih besar daripada yang kita dapatkan. Dan usahakan kita sisihkan uang untuk
investasi. Nah, Iya. ini nih komunikasi. Untuk dapat bertumbuh, untuk kita dapat stabil, nggak stres gitu ya. Kita itu butuh yang namanya komunikasi. Karena manusia itu secara Sosial. umumnya adalah makhluk sosial. Nah, ini ada penelitiannya nih ya. Penelitiannya ada profesor dari Harvard, dari Stanford. Ada profesor dari Stanford, dia meneliti orang yang dia nelitinya selama 10 tahun. Stres itu sebenarnya mengancam kehidupan nggak? Dia meneliti itu. Dia nelitinya dari jurnal-jurnal dan segala macamnya. Dia meneliti selama 10 tahun. Stres itu bisa mengancam jiwa seseorang nggak? Dia teliti tuh. Ternyata, iya, mengancam. Ternyata orang-orang yang stres itu bisa mengancam jiwanya sendiri. Gimana cara mengancamnya? Termasuk tidak memperlakukan diri dengan baik, melukai diri, nggak menjaga diri, tidak maintain badinya dengan baik. Stres itu pengaruhnya di sana. Ternyata ada ancamannya. Kemudian dia teliti lagi 10 tahun berikutnya, dia teliti lagi gimana sih cara ngatasin stres ini sih. Dia pilih orang-orang yang stres ini dibagi 2 kelompok. Yang satu stresnya ini, tapi orang-orangnya dia nganggap, aduh gue stres, tapi gue jangan sampai anggap ini stres ini sebagai ancaman. Yang satu lagi, gue stres dan dia ngerasa dia takut, aduh stres ini bisa mengancam diri gue nih, gue takut nih. Jadi dibagi 2 kelompok. Yang kelompok satu dia nganggap stres ini bukan sebagai ancaman, yang satu lagi tidak sebagai ancaman. Diteliti lagi selama 10 tahun. Jadi total penelitiannya 20 tahun tuh profesor. Apa yang terjadi? Sudah tahu dong ya hasilnya. Yang menganggap stres itu sebagai ancaman, tingkat kematiannya lebih tinggi. Karena penelitian 20 tahun pasti kan sudah ada yang meninggal, sudah ada yang lewat. Dengan stres, yang menganggap stres itu sebagai ancaman, tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang menganggap stres itu tidak sebagai ancaman. Lalu bagaimana orang-orang ini bisa menganggap stres ini tidak sebagai ancaman? Diteliti lagi. Ternyata orang-orang ini berkomunitas. Jadi dia setiap minggu misalkan ada kebaktian, diikutin, ada kayak di gereja, mungkin di sini, mungkin di pengajian. Nah, mereka itu ada tujuannya yaitu untuk bertahan, untuk mengurangi rasa stres itu, dan nggak menganggap stres itu pasti ada, namanya hidup pasti ada stres. Cuman bagaimana caranya supaya tidak menjadi ancaman? Tentunya dengan berkomunikasi. Gimana caranya supaya dapat berkomunikasi? Membentuk komunitas. Dan kalian itu sudah berada di komunitas yang tepat. Komunitas Ciputra Entrepreneur, karena dapat cuan juga. Betul, Bu. Ya, ini salah satu tujuannya Bu Trisna ini adalah komunikasi ya, buat sharing Ya. sesi, buat curhat-curhatan. Di Betul. komunitas yang tepat ya. Benar, ini malah Baik. jadi memancing kita untuk beraktivitas sehingga jadi Betul. lebih panjang umur. Luar biasa ya. Iya. Amin. Terima kasih Bu Johanna. Amin. Ada satu lagi kisah ibu-ibu yang dimana dia masih buka usahanya sampai umur 80-90, sama dengan ibu-ibu yang nggak beraktivitas, cuma menjadi ibu rumah tangga doang, hanya di rumah aja. Ada nggak yang ngelihat perbedaannya? Yang ibu-ibu yang masih aktif jualan, yang misalkan dia jual bakmi atau jual nasi uduk gitu ya, jalannya masih lincah, masih kiri Sehat ya, Bu. kanan, sehat ya. Lebih sehat, Betul. lebih happy. Iya. Kemudian yang ibu-ibu yang hanya di rumah aja, ngerasa nggak dia tiba-tiba kok udah pakai kursi roda, jalan Betul. tertati-tati. Nah Iya. itu kan berarti ada artinya kan. Jadi Sangat. ketika kita berumur, jangan berhenti beraktivitas, jangan berhenti udah, tapi tetap lanjutin aktivitas yang ada, walaupun ringan tetap dilanjutkan, karena itu penting, karena badan kita diciptakan untuk bergerak, bukan untuk duduk dan rebahan. Iya, Bu. Jadi tetap harus terus bergerak. Oke. Nah, ini sudah mau sampai habis nih kita nih ya.
Jadi ini akhirnya saya bisa rangkum dari semuanya itu tips praktis mempertahankan motivasi dan konsistensi. Yang pertama tadi dari kecewa, terus reaksi kita terhadap kecewa tersebut, kemudian bergabung dalam komunitas, ingat kita harus resilience dan grit, ya, terus jangan lupa self limiting belief-nya harus dijaga, ya, jangan berpikir sempit, kemudian tidak ada yang perlu disesali, yang ada pembelajaran. Jangan lupa partnership ketika mau berbisnis sesuatu yang agak di luar kemampuan, ya kita cari partnership, tapi jangan lupa untuk cari value-nya diri sendiri dulu supaya bisa berpartnership. Ya. Terus kemudian untuk people pressure mohon ditulis lagi kira-kira apa yang bisa dibilang iya dan tidak, dan kemudian financial serta komunikasi. Oke. Nah, ini yang terakhir, strategi bertumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan. Ini juga baru sempat saya bikin ya. Kita cukup butuh 3A, yaitu awareness, acceptance, dan action. Kalau awareness udah tahu ya, kita harus sadar. Sudah tahu tapi prakteknya susah. Karena terlalu banyak scrolling. Nah itu, pagi-pagi usahakan jangan scrolling, kita mesti awareness, sadar bahwa oh ternyata kita mengalami perubahan nih. Perubahannya apa nih? Misalkan dari sisi fisik, oh saya sudah menua, saya bertumbuh, saya butuh makan, terus saya butuh mencari penghasilan. Nah untuk mencari penghasilan, apa yang mesti saya lakukan? Oh berkomunitas di Ciputra Entrepreneur Club. Nah bagaimana strategi yang mesti saya lakukan? Cari lagi jurnalnya. Kemudian kalau ketika sudah nggak ketemu, oh berkomunikasi dengan teman-teman di partner di Ciputra Entrepreneur Club. Nah, itu kita harus aware dulu. Kalau kita nggak aware, nggak terlaksana itu. Kemudian kita harus accept, terima bahwa kita itu perlu berubah, bukan menyangkal. Awalnya kita gampang marah-marah, tiba-tiba jadi nggak marah-marah. Awalnya kita malas rebahan, akhirnya nggak rebahan. Awalnya kita malas mikir, akhirnya jadi rajin mikir. Kemudian terakhir tentunya action. Tanpa action, semuanya hanya teori katanya. Bu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga banyak bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, pokoknya banyak berkat itu buat ibu semua. Terima kasih banyak. Amin. Baik Bu Johanna, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sungguh banyak sekali insight dan pengalaman berharga yang membuka wawasan kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, sekaligus menyapa beberapa peserta yang telah hadir dan yang telah juga aktif berpartisipasi di malam ini. Kita segera masuk. Apakah ada pertanyaan yang bisa disampaikan? Silahkan. Kalau ada yang mau curhat, masih ada kesempatan waktu ya untuk Bapak Ibu menyampaikan informasi apa saja atau hal apa yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Johanna. Cukup jelas dan detail ya. Cukup jelas, cukup detail, menarik ya, dan ini menyentuh kita menarik. semua. Ya, cukup menarik, cukup jelas. Ya Bu, saya terima kasih Bu. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak. Semoga jadi berkat, menginspirasi. Yang pasti saya ya sangat, masalahnya sekarang kan Bu, itu perlu kemampuan diri untuk melawan semua itu sehingga kita benar-benar pada posisi yang benar gitu. Nah, di komunitas Ciputra ini memang stres itu jadi terobati, stres itu jadi tidak ada artinya gitu, karena kita di komunitas ini, di komunitas Ciputra ini benar-benar persaudaraannya tinggi, benar-benar berbagi, benar-benar ya contoh Pak Ci sendiri melekat di kita semua. Itu yang saya rasakan sih Bu. Terima kasih tapi untuk ininya semua. Penjabarannya Bu. Semangat. Jadi apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan Bu Trisna atau hanya pernyataan saja? Selamat malam Bu Johanna. Ya, malam. Pernyataan aja Pak. Iya, pernyataannya disampaikan Bu Trisna apa yang dirasakan. Nah, ini pertanyaan sepertinya dari Hong Kong ya, Bu Lili, Swartini, Immanuel. Silakan Bu. Iya. Tadi Bu Johanna tadi yang itu tadi agak menggelitik ya, kecewa. Iya. Benar.
Iya Bu dia Bu Johanna. Nah ini Iya. gimana sih untuk mensiasati supaya kita tuh tidak kecewa gitu kan Bu? Kan biasa itu biasa ya kalau kita dalam bisnis, dalam usaha itu kan seringkali di customer, di PHP dan sebagainya. Nah ini apalagi bagaimana nih kita memulihkan emosional kita supaya kita tuh bisa kembali lagi dan terus move on, tidak hanya di dalam lingkaran itu di dalam lingkaran kekecewaan itu Bu. Ini ada tips dan triknya nggak Bu? Kira-kira mungkin ada pencerahan dari Bu Johanna sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Lili. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya pas yang di awal ya, pembelajaran itu bagaimana untuk cara melewatinya. Cuman mungkin agak sulit untuk awal-awalnya. Nah, cara yang paling simple, kita cari dulu why-nya, why yang kecewa yang muncul itu. Kalau misalkan agak sulit di kepala nih, kayaknya mumet nih. Kayaknya kalau kecewa itu kalau lagi high level stresnya, dia kayak kram kepala, kayak menuhin dan ingatannya nempel banget di situ. Yang dikecewanya itu kayak misalkan kita ada kertas, kita tancap di lubang, kita ingetnya tuh ojek-ojekan di lubang tersebut ya. Kita lupa di sekelilingnya jadinya cuma coretan yang bulutan yang di tengah itu. Aduh, kesal banget ini kayak gini. Susah kan gitu kan. Nah, salah satu caranya yaitu ambil kertas, ditulis. Bangun pagi, ditulis. Dia ada metode dari dunia barat sih, dia ada metode namanya morning page. Morning page itu jadi apa yang dikeluarkan di kepala ditulis dalam 3 halaman. Jadi siapkan kertas, pulpen, ditulis apa yang kita bejek tadi itu tulis. Nah, harapannya bisa mengurangi rasa kekecewaan tersebut. Terima kasih Bu ya. Terus kalau sudah ditulis kayak itu kita afirmasi positif ya Bu ya. Betul. Nah, itu kertasnya ini pokoknya pikiran yang muncul yang sembarangan apapun juga. Jadi jangan dibuat-buat. Pokoknya sembarangan aja, tapi kata ini jangan sampai dibaca orang. Hanya ibu aja yang tahu. Jadi coret sampai 3 halaman. Nah, pasti kayak rasa curhat, kayak rasa plong sendiri. Nah, setelah selesai, ibu bisa robek kertas itu. Nah, ini udah lewat. Orang udah lewat kok. Tadi kan udah dibilangin. Tadi kita udah dibilangin. Ya udah lewat ya lewat. Jangan diinget-inget lagi. Kalau sarannya Bu Johanna tadi kan 3 lembar. Jangan-jangan Bu Lili nanti tulisnya 30 lembar. Itu dia Pak Dian. 30 lembar ternyata. Cuma 3 lembar. Mau dikeluarin semua ya Pak Dian, ditulis semua ya Pak Dian ya. Aduh. Iya, memang bagus sekali sih Bu. Metode ini memang bagus sekali sih. Saya sendiri juga ada bisa merasakan hal-hal seperti ini ya Bu ya. Ini mungkin juga bisa menjadi ya Pak Adrian ya, seperti pencerahan juga untuk yang mungkin lagi down gitu kan, yang lagi kecewa itu kan bisa ada sesuatu healing ya dari Bu Johanna malam ini. Iya, Bu Lili apakah sudah terjawab Bu? Suaranya menghilang tadi. Ini suara saya agak delay kayaknya nih. Iya, betul sudah sangat menjawab. Sepertinya ya memang cocok banget Bu Johanna buat saya ya, seperti kita untuk bisa merefresh otak kita, mind kita, supaya kita bisa lebih legowo gitu ya Bu ya. Legowo, betul, legowo. Ingat kayak udah lewat, jangan ditarik lagi. Yang udah lewat dorong. Didorong. Betul. Oke, siap. Ya sudah lewat. Disimpan aja, dibuang ya, bahkan ya jangan disimpan. Sudah lewat soalnya. Butuh latihan. Iya betul. Baik Bu Lili, terima kasih ya Bu atas pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik dengan Bu Johanna. Dan ini kita masuk ke pertanyaan melalui fitur chat ya Bu. Ini ada Bu Wartini dari Hong Kong menanyakan, semalam Ibu selamat malam mungkin ya ini ya, di zaman teknologi seperti sekarang ini, bagaimana untuk mengantisipasi persaingan yang ada? Bagaimana cara mengatasinya serta bertahan dalam dunia bisnis yang kita jalankan? Karena dalam realitinya banyak sekali kendala-kendala yang ada. Misal target belum tercapai dan bagaimana mempertahankan. Pertanyaan dari Pak Tini. Oke, ini pertanyaannya panjang ya. Panjang.
dari yang ini ya, misalkan target belum tercapai dan bagaimana mempertahankan customer yang ada. Ini dua hal yang berbeda loh, mencapai target dan mempertahankan customer yang ada. Customer yang ada siapa tahu ada berapa, misalkan customer yang ada saat ini kita asumsikan 5, sedangkan target 10. Ya kalau memang ekonominya lagi sulit, kita cari tahu dulu why-nya nih. Why ini kan pasti lagi kecewa nih. Aduh, saya kecewa banget. Ternyata saya di dunia ini sangat susah sekali. Kendala-kendalanya banyak sekali. Udah target nggak tercapai gitu. Ini kayak yang suara-suara sinetron biasanya. Iya. Bagaimana dia mempertahankan customer gitu kan. Kita cari dulu why-nya. Kenapa mempertahankan customer berarti ada customer yang hilang. Nah, kita cari tahu dulu why-nya. Kenapa customer saya ada yang pergi? Apakah dievaluasi itu dulu? Apakah barang yang saya berikan tidak tepat waktu? Itu yang pertama. Yang kedua, oh ternyata tetangga ada yang jual lebih murah. Ya. Atau yang ketiga, bisa banyak macam. Nah, itu cari tahu dulu. Nah, ketika udah tahu, kita cari solusinya. Jadi harus cari tahu dulu why-nya, baru solusinya. Jadi kalau kita mikirin masalah, aduh bagaimana ya pertahaninnya, tapi why-nya nggak ada, ya nggak bisa kemana-mana juga, harus ditulis aja. Sekarang zamannya teknologi ya, terbiasa typing ya, pada typing itu malah nggak menimbulkan critical thinking, jadi harus menulis. Jadi ambil kertas, ditulis, bagaimana mempertahankan customer, berarti saya ada customer yang hilang. Kenapa customer saya bisa hilang ya? Dicari why-nya. Oh, apakah karena saya pengirimannya terlambat, harga saya kurang bersaing, atau ada yang memberikan harga yang lebih murah? Nah, cari solusinya. Solusinya saya menawarkan kembali customer lama. Misalnya customer lamanya dihubungin kembali. Halo, saya ada penawaran seperti ini. Ibu kan sebelumnya kan pernah berbelanja sama saya. Nah, ini saya ada lagi nih barangnya nih, kira-kira ibu butuh nggak? Kalau misalkan belum butuh, kira-kira butuhnya kapan? Saya bisa bantu sediakan. Jadi kita itu memang nggak bisa bersaing lah di dunia di dunia serba cepat ini. Salah satu caranya yang kita bisa tonjolkan yaitu value kita. Nah, kita value-nya di mana nih? Apakah pelayanan kita? Apakah sikap ramah tamah kita sehingga orang mau beli sama kita walaupun mahal gitu? Karena kita ramah. Ibu beli aja sama saya, ini saya bantu deh bu, saya kirim sekarang juga ya, tapi mohon maaf dulu, misalkan kita pengirimannya telat, tapi karena kita manis pelayanannya, aduh mohon maaf bu ya, ini udah baik banget loh nih, ini saya ada pelayanan, saya kirim hari ini, tapi mohon maaf bu ya, agak terlambat, ya nggak masalah ya bu ya, tenang deh, pokoknya produknya bagus, berkualitas gitu, tapi emang agak lama aja kirimnya, yang penting kita cari cara kita manisnya di mana gitu, kita feelingnya di mana. Kemudian apalagi target belum tercapai. Nah, targetnya mau berapa dulu nih? Kayaknya mempertahankan customer dulu nih. Kalau customernya misalkan customer sudah tercapai ya, udah mempertahankan. Sekarang kita mau mencapai target. Nah, sekarang targetnya kenapa nggak tercapai? Tanya dulu. Karena apakah terlalu tinggi? Tinggi banget, misalkan 100, waduh itu gak mesti, sebelumnya rata-ratanya 10, tiba-tiba minta 100, jangan, paling kita naikin 10%, 12 atau 20%, misalkan kita targetnya 15, 12 atau 15, ada saya targetnya 12 lah, gimana caranya saya bisa mendapatkan target plus 2-nya ini, apakah saya nawarin ke tetangga, tapi kayaknya nggak mungkin ya, pokoknya dicari terus solusinya di jawabannya dicari sendiri. Apakah menawarkan ke tetangga, apakah beriklan di Instagram, apakah saya perlu belajar Instagram Ads, ataukah saya perlu mencari komunitas tambahan. Jadi kan komunitas itu nggak selalu 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bahkan bisa kolaborasi. Kayak komunitas yang saya naungin itu dia bisa kolaborasi sampai 10 komunitas itu. Jadi bisa ini lintas komunitas. Nah, itu lebih luas lagi, bisa jualan lebih banyak lagi. Kayak Bu Yuli ini kan melintasi komunitas nih. Lintas batas. Lintas batas mencari peluang baru nih. Baik. Jadi Bu Martini ya tadi ya sudah tanya dan sudah dijawab dengan baik. Apakah masih ada yang ditambahkan lagi, Bu Johanna, dari apa yang sudah disampaikan? Ya, kira-kira ya itu, cari solusinya. Sebenarnya solusinya banyak, cuman kadang kita
saking udah keselnya, balik lagi tuh yang kadang kita tusuk-tusuk di lubang yang sama tuh, kita lupa ngelihat sekeliling kita. Tapi ketika kita sekelilingnya udah ngerasa juga agak mentok, ada kekuatan kita yang cukup powerful yang lain. Bertanya dan minta tolong dengan orang yang sudah lebih ahli dari kita. Misalkan penjualan kita cuma 10, tapi teman saya penjualannya sudah 50. Kita bisa bertanya sama dia, bagaimana caranya bisa sampai tembus 50? Oh, saya pakai ini, saya pakai Google Ads. Oh, saya pakai Instagram Ads. Tapi Instagram Ads-nya saya targetin lagi marketnya. Jadi khusus umur karena produknya ini untuk yang dewasa, jadi batasin. Yang boleh melihat iklan ini umur 30-40 dan hanya perempuan saja karena ini produk wanita. Ketahuan kan, kalau kita nggak bertanya kan kita langsung udah pasang iklan, nyata iklannya boncos, dia iklan ini ke semua target. Tapi ketika kita tanyain ke ahlinya, dia bilang enggak, kamu batasin umur 30-40, targetnya wanita. Nah, kamu cukup bayar 100.000 aja, kamu udah bisa dapat viewer sampai 1.000 atau 10.000 view. Dan dari 10.000 itu ternyata ada yang mau beli, 1% ada yang mau beli, itu udah 10 orang, udah tercapai. Seperti itu. Jadi kita harus ingat solusinya. Baik, terima kasih Bu Johanna atas pertanyaan yang disampaikan Bu Martini tadi, dan karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya bisa membacakan 2 pertanyaan saja. Dan ini adalah kesempatan kita untuk bisa memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah bertanya, Bu Johanna. Jadi 2 pertanyaan tadi, mana yang sekiranya perlu kita berikan apresiasi dalam bentuk reward-nya? Oh, saya harus milih ya? Jangan gak enakan ya, Bu. Iya, saya people pressure nih tadi. Udah keluar tadi ini. Tadi bagi 2 bisa nggak? bagi dua nanti yang satu jadi hostnya. Oke, baiklah, 1 pertanyaan sesuai yang disampaikan tadi di awal, silahkan disampaikan Bu Johanna. Sama-sama keduanya memiliki pertanyaannya bagus, bobotnya bagus, tapi pasti ada satu ya. Pilih, ya kita pilih. Baik, tadi kalau ada itunya Pak, tahu gitu tadi buat pertanyaan saya. Tadi itu pernyataan, bukan pertanyaan. Oh iya, pernyataan. Gak berlaku ya kalau pernyataan ya. Tapi saya nggak enak kan people pressure, nggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Silakan Bu, disampaikan. Ini saya milih nih Pak. Boleh. Jadi 2, kita pilih yang salah bertanya. Ini kali ya tadi yang bertanya tentang teknologi ya. Kayaknya cukup dalam. Tadi saya memberikan kuncinya cukup dalam tuh. Ya, baik. Jadi kita berikan apresiasi kepada Ibu Martini tadi ya. Nanti Kong, kita ya, akan hubungi ya terkait dengan bagaimana mekanisme pengiriman hadiahnya. Dan selamat untuk Bu Martini. Bu Lili terus semangat ya Bu. Dan itu menjadi inspirasi kita semuanya, pembelajaran pertanyaannya Ibu juga ya. Oke, baik. Jadi seluruh pertanyaan sudah disampaikan. Sebelum kita akhiri sesi malam ini, saya ingin mendengarkan pesan penutup dari Bu Johanna untuk seluruh peserta Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Pertanyaannya, apa pesan Bu Johanna untuk seluruh peserta malam ini? Maaf Pak, bisa diulangin? Ya, yang menjadi concern pertanyaannya, apa pesan Bu Johanna untuk seluruh peserta malam ini? Yang menjadi concern ya untuk seluruh peserta. Kalian sebenarnya udah luar biasa sih apa yang sudah luar biasa. Concern pertanyaan, saya memberikan pertanyaan untuk semua peserta ya. Iya, jadi intinya adalah bagaimana pesan penutupnya saja sih Bu. Oh, ini closing statement. Iya, closing statement boleh disampaikan. Closing statement, oke. Saya harap pembelajaran hari ini tentang Grit and Grow bisa memberikan berkat dan manfaat buat ibu-ibu sekalian. Di dalamnya itu kan ada clue-clue, inti-inti, step by step gimana kita bisa untuk tumbuh dan berkembang. Dari rasa kecewa, dari strategi kita menghadapi orang-orang, pokoknya semuanya hal tersebut. Jadi harapannya ibu-ibu jangan menyerah. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Bu Johanna untuk pesannya begitu menggugah dan inspiratif. Kami yakin banyak hal penting, bermanfaat yang bisa langsung diterapkan oleh para peserta
dalam membangun bisnis dan menguatkan mentalitas entrepreneurs mereka. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Johana dan atas waktu kesediaannya dan atas materi yang luar biasa dan tentunya dedikasinya malam ini sebagai narasumber Entrepreneurs Academy. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah bergabung, baik yang aktif bertanya, menyapa lewat chat, maupun yang setia menyimak dari awal sampai dengan akhir. Apa yang kita dapatkan dari sesi malam ini kita belajar bahwa ketangguhan mental ya, bukan bawaan lahir, tapi bisa dilatih dan diperkuat. Kemudian pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan memerlukan konsistensi, visi yang jelas, dan keberanian menghadapi kegagalan. Support sistem pembelajaran terus dan komunitas yang sehat seperti Cipitra Internasional adalah faktor penting dalam menjalankan kita sebagai entrepreneur. Semoga apa yang disampaikan di materi ini menginspirasi Bapak Ibu untuk terus bertumbuh, bangkit dari tantangan, dan tentunya membangun bisnis dengan semangat pantang menyerah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di acara Entrepreneurs Academy selanjutnya. Pastikan aman teman-teman Anda bersama Entrepreneurs dan salam entrepreneur. Terima kasih Bu Johana atas kesediaan waktunya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Terima kasih semuanya dan semoga kita jadi akan ketemu berkah lagi. Terima kasih. Jana, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andrian. Selamat untuk beristirahat.